Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Dr. Aksep Ikin Sugandi MPD dan Ibu Silvia Rabani MPD. Perkenalkan, nama saya Ika Rizka Nurjanah dengan NIM 22060190. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Media PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual dan koneksi matematis. Penelitian pengembangan. Saya akan mengawali presentasi ini dengan membahas latar belakang dari penelitian yang saya lakukan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu pentingnya kemampuan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis merupakan kompetensi penting dalam pembelajaran matematika. Kemampuan ini membantu siswa memahami keterkaitan antar konsep matematika, menghubungkan matematika dengan disiplin ilmu lain, dan menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan itu, penelitian Hutneriana pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa di tingkat dasar, kemampuan koneksi matematis ini memiliki fungsi sebagai pemandu untuk siswa agar dapat mengenali hubungan internal matematika maupun eksternal, baik dengan disiplin ilmu lain maupun konteks harian. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa sekolah dasar masih berada dalam kategori rendah. Hal tersebut saya temukan di sekolah yang menjadi subjek penelitian yang saya lakukan melalui observasi kepada siswa dan guru. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak dengan situasi nyata. Siswa belum mampu menerapkan konsep matematika dalam kehidupan nyata, sehingga kemampuan koneksi matematis belum berkembang secara optimal. Hal ini didukung oleh penelitian Khadijah pada tahun 2024 yang mengutarakan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam mengaitkan berbagai konsep matematika serta menerapkan konsep-konsep tersebut dalam konteks kehidupan nyata. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa adalah pelaksanaan proses pembelajaran yang belum mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan inovasi pembelajaran yang mampu membantu siswa memahami konsep matematika secara konkret, visual, dan kontekstual. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah penggunaan media pembelajaran PowerPoint. Media pembelajaran berbasis visual diketahui mampu mendukung meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa sekolah dasar. Maka, dalam penelitian ini, mengembangkan media PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual dan koneksi matematis untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa sekolah dasar. Media PowerPoint merupakan media visual yang menyajikan informasi atau konsep melalui gambar, ilustrasi, animasi, dan bentuk-bentuk visual lainnya. Dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi bangun datar segi 4, media pembelajaran PowerPoint dapat membantu siswa memahami keterkaitan antar sifat bangun datar, konsep luas dan keliling, serta penerapan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan nyata. Selain penggunaan media pembelajaran, pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat juga menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dinilai sesuai untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan pengalaman serta situasi nyata yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hal tersebut sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Yusra, pada tahun 2025,
Penggunaan gambar dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep serta menciptakan proses pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Menurut Sabrina, pada tahun 2023 menegaskan bahwa media visual mampu memberikan pemahaman materi pada siswa secara lebih mudah karena informasi dijelaskan secara konkret dan lebih menarik. Menurut Alimuddin pada tahun 2024 menyatakan bahwa contextual teaching and learning dapat membantu siswa memahami makna materi pembelajaran dengan mengaitkannya dengan konteks nyata. Dan menurut Nababan dan Sipayang pada tahun 2023 mengemukakan bahwa pendekatan kontekstual mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif membangun pengetahuannya melalui pengalaman nyata. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengembangkan media PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual dan koneksi matematis, dengan tujuan akhir dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa sekolah dasar. Rumusan masalah dari penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan media PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa sekolah dasar. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas media PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Research and Development yang merujuk pada tahapan pengembangan EDDE yang terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama, Analyze, yang kedua Design, yang ketiga Development, yang keempat Implementation, dan yang kelima Evaluation. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Ciparang, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, dengan subjek penelitian 10 siswa kelas 6 untuk uji coba terbatas dan 25 siswa kelas 5 untuk uji coba luas dan uji implementasi produk. Instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu instrumen tes berbentuk soal yang mengukur tingkat kemampuan koneksi matematis siswa yang disusun berdasarkan 3 indikator kemampuan koneksi matematis. Di antaranya yaitu kemampuan menghubungkan konsep-konsep matematika, menghubungkan konsep matematika dengan disiplin ilmu lain, menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Adapun instrumen non-tes mencakup pedoman wawancara, lembar validasi, dan lembar kepraktisan. Kemudian, prosedur pengolahan data dalam penelitian ini diolah berdasarkan jenis data yang terkumpul. Microsoft Excel digunakan sebagai aplikasi untuk mengolah data yang diperoleh meliputi uji validasi dan uji kepraktisan. Sedangkan aplikasi SPSS IBM Statistik digunakan untuk mengolah data keefektifan. Kemudian, hasil penelitian yang saya lakukan yaitu proses pengembangan media pembelajaran PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual dan koneksi matematis dilakukan menggunakan model pengembangan EDDE yang diawali dengan tahapan analisis. Peneliti melakukan analisis kurikulum, analisis kebutuhan guru dan siswa, serta analisis kemampuan awal siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa materi bangun datar segi 4 sesuai untuk dikembangkan menggunakan media PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual. Selain itu, ditemukan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa masih rendah. Guru masih menggunakan media pembelajaran konvensional dan siswa memerlukan media yang lebih interaktif serta kontekstual. Setelah diperoleh hasil analisis mengenai kebutuhan pembelajaran, tahap selanjutnya adalah melakukan rancangan media PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Desain PowerPoint yang saya kembangkan terdiri dari cover, halaman utama, home kontekstual,
permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan nyata, game interaktif yang membuat soal-soal yang berbasis kontekstual. Selanjutnya, setelah melakukan desain produk, penelitian dilanjutkan dengan memvalidasi produk yang dikembangkan. Validasi ini dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan ahli modul ajar. Dengan hasil dari ketiga ahli tersebut, mendapatkan nilai rata-rata persentase 81% dan termasuk dalam kategori sangat valid. Setelah mendapatkan hasil validasi ahli dengan kriteria sangat valid, penelitian dilanjutkan dengan uji coba terbatas. Uji coba terbatas ini dilakukan pada 10 siswa kelas 6 di SD Negeri Ciparang dengan beberapa aspek yang diukur diantaranya yaitu kebermanfaatan, kemenarikan, keterbaruan, dan keterbantuan. Hasil dari uji coba terbatas mendapat nilai rata-rata sebesar 88% dengan kategori sangat praktis. Kemudian, dilakukan uji coba luas pada 25 siswa kelas 5 di SD Negeri Ciparang. Aspek yang dinilai pada uji coba luas ini sama dengan aspek yang dinilai pada uji coba terbatas dan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 88% dengan kategori sangat praktis. Setelah itu, dilakukan uji keefektifan dengan memberikan soal free test dan post test. Uji keefektifan ini dilakukan pada tahap implementasi produk, di mana implementasi produk ini merupakan tahap penerapan produk yang dikembangkan dengan memberikan pembelajaran selama 6 pertemuan dengan menggunakan media yang dikembangkan pada setiap pertemuannya. Pretest dilakukan pada pertemuan pertama sebelum pembelajaran dimulai, dan post-test dilakukan pada pertemuan terakhir setelah pembelajaran. Nilai tersebut dihitung dan dicari nilai n-nya. Nilai rata-rata pretest sebesar 55,33, nilai rata-rata post-test sebesar 90,07, dan nilai rata-rata n-gen sebesar 0,78, termasuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya, diskusi atau pembahasan. Pada diskusi atau pembahasan ini akan disampaikan yang pertama, kelayakan media. Berdasarkan hasil penelitian, proses pengembangan media pembelajaran PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual telah dilaksanakan sesuai tahapan model EDDI yang meliputi tahapan analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Penerapan setiap tahapan secara sistematis menghasilkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, karakteristik materi bangun datar segi 4, serta tujuan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Latif pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa model EDDI merupakan model pengembangan yang sistematis dan efektif dalam menghasilkan produk pembelajaran yang berkualitas. Karena setiap tahap saling berkaitan dan memungkinkan adanya revisi berdasarkan hasil evaluasi. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Apriani dan Sitohang pada tahun 2022, menunjukkan bahwa pengembangan media berbasis PowerPoint melalui tahapan pengembangan yang sistematis mampu menghasilkan media yang layak digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian, kepraktisan media. Media pembelajaran PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat praktis, sehingga mudah digunakan dan mendapat respon positif dari siswa selama proses pembelajaran. Kepraktisan media menunjukkan bahwa media memiliki tingkat kebermanfaatan, kemenarikan, keterbaruan, dan keterbantuan yang tinggi dalam mendukung pembelajaran matematika. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nababan dan Sipayang pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa pendekatan kontekstual mampu menciptakan pembelajaran yang aktif dan bermakna melalui pengalaman nyata siswa. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Alimuddin pada tahun 2024 yang mengemukakan bahwa penggunaan CTL mendukung proses memahami materi dengan menghubungkannya pada konteks kehidupan nyata.
sehingga meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian, keefektifan media. Berdasarkan hasil penelitian, media pembelajaran PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual dinyatakan efektif dalam mendukung peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa jenjang sekolah dasar. Hasil uji menunjukkan nilai NGen 0,78 berada dalam kategori tinggi, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa mengalami peningkatan yang signifikan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan media yang dikembangkan. Siswa mampu menghubungkan konsep-konsep matematika dengan disiplin ilmu lain, dan siswa mampu menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan media pembelajaran PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual sudah sesuai dengan tahapan model EDDI. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan media, pengembangan produk, implementasi dalam pembelajaran, hingga evaluasi. Melalui tahapan tersebut, dihasilkan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, kebutuhan pembelajaran matematika dalam upaya mengoptimalkan meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa sekolah dasar. Kemudian, kelayakan menunjukkan bahwa media pembelajaran PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual berada pada kategori sangat valid dan praktis. Dan yang terakhir, penerapan media pembelajaran PowerPoint berbasis pendekatan kontekstual efektif dalam upaya peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa jenjang sekolah dasar. Dengan demikian, media yang dikembangkan dapat dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran yang inovatif untuk mendukung pembelajaran matematika di sekolah dasar. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.